Hai everyone, welcome back to Sini Aja. Kembali lagi sama gue, Alfian Kurniawan atau Bri. Dan di video kali ini, kita bakalan mereview 3 film sekaligus yang diprediksi bakal masuk Oscar, yakni One Night in Miami, Judas and the Black Messiah, dan The Trial of the Chicago 7. Sebelum mulai reviewnya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu untuk konten menarik lainnya seputar film dan series. Dan follow juga sosial media Sini Aja. Oke, let's start the review. One Night in Miami merupakan debut film direktorial pertama Regina King dan merupakan film yang diadaptasi dari stage play atau drama panggung karya Ken Powers. Film ini dibintangin oleh Kingsley Ben-Adir sebagai Malcolm X, Eli Gorey sebagai Cassius Clay atau nanti lebih kita kenal sebagai Muhammad Ali, Leslie Odom Jr. sebagai Sam Cooke, dan Aldis Hodge sebagai Jim Brown. One Night in Miami ini menceritakan soal kisah fiksi tentang suatu malam yang luar biasa, di mana ikon terkenal African American Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke, dan Jim Brown berkumpul di sebuah motel di Miami, membahas peran mereka dalam gerakan hak sipil Black People dan pergolakan budaya tahun 60-an. Benarnya Bre, film drama historical event kayak gini tuh nggak cocok untuk semua orang. Terlebih jika lu itu cuma nonton buat nyari hiburan aja, lu mungkin bakal nemuin film ini boring banget. Film durasi 1 jam 54 menit ini menurut gue lebih ke performance oriented ketimbang story oriented. Dan for your information, hampir semua perbincangan dan narasi yang mereka lakukan itu ada di kamar motel. Di sini, lu bakal lihat mereka bercanda hingga berdebat satu sama lain mengenai pengaruh mereka terhadap dunia sebagai orang kulit hitam yang famous di Amerika. Memang di segi storyline bisa dibilang pretty boring sih. Tapi yang gue lihat nih, acting mereka itu benar-benar bisa ngebangun tension dan drama yang akhirnya membuat film ini jadi terlihat lebih hidup. Khususnya untuk performance dari Kingsley dan Leslie Odom Jr. Dan karena film ini diadaptasi dari stage play, King Regina untuk debut film pertamanya menurut gue udah ngedirect dengan luar biasa dan cukup percaya diri. Kita tetap dibuat engage dengan emosional karakternya, mulai dari scene perkenalan tiap karakter di awal film hingga masuk ke scene perdebatan mereka yang hanya di kamar motel. Applause untuk King Regina. She deserves an Oscar. Oke, untuk sinematografinya menurut gue udah bagus juga sih Bri. Walaupun lagi-lagi sebagian besar cuma di kamar aja, tapi tetap well shot. Dan untuk kostum desainnya menurut gue fashionnya udah pas untuk tahun itu, termasuk production design atau latar tempatnya, mobilnya, motelnya itu kerasa banget tahun 60-an. Scoring musik juga udah beautiful compose, nambahin emosional di scene-scene penting. Scene nyanyi di bagian akhir oleh Sam Cooke itu juga indah banget Bri, feel-nya kerasa. Untuk ratingnya di IMDb sebesar 7,2 dan di Rotten Tomatoes sebesar 98 dan 82. Overall, One Night in Miami ini menurut gue have a strong message, especially about Black people movement in America dan pengaruhnya nanti di masa depan. Ya walaupun mungkin bagi orang Indonesia film ini gak bakal terlalu berkesan Bre, karena kita gak tahu sejarah mereka itu seperti apa. Film dengan penuh narasi ini bisa dibilang film yang pantas untuk coba lu tonton Bre, because it have a deep message, well performance, and strong dialogue. Tapi kalau lu nemuin film ini cukup membosankan, then it's not your cup of tea, just leave it. So nilai yang bakal gue kasih untuk film One Night in Miami ini adalah 7,8/10. Judas and the Black Messiah merupakan film yang ditulis dan didirect oleh Shaka King, bergenre biografi, drama, dan history. Memiliki runtime 2 jam 6 menit dan dibintangi oleh Lakeith Stanfield sebagai Bill O'Neill, Daniel Kaluuya sebagai Fred Hampton, Jesse Plemons sebagai Roy Mitchell, dan Dominic Fishback sebagai Deborah Johnson. Judas and the Black Messiah ini berlatar waktu di tahun 1968, menceritakan soal Bill O'Neill, seorang informan FBI yang menyusup ke organisasi partai Black Panther Illinois, yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan ketua partainya yang karismatik, yakni Fred Hampton. Saat kehebatan politik Fred Hampton ini mulai naik, sejalan dengan cintanya dengan sesama revolusioner, si Deborah Johnson, pertikaian politik pun pecah dan memaksa Bill O'Neill untuk memilih, berjuang bersama Black Panther atau berkhianat dan tetap menjadi informan FBI. Oke Bre, Judas and the Black Messiah ini menurut gue film yang bernuansa politik dan Black Lives Matter. Intrik budaya Amerika di tahun 60-an soal orang kulit hitam menjadi fokus di film ini. Dari judulnya bisa kita jabarkan secara sederhana Bre. Judas di sini menurut gue merujuk ke Bill O'Neill sebagai seorang mata-mata FBI, sang pengkhianat gitulah. Dan The Black Messiah sudah pasti merujuk ke sang pemimpin revolusioner Black Panther, yakni Fred Hampton. Kedua tokoh ini menjadi pusat cerita di film ini Bre. Walaupun gitu, menurut gue yang mencuri perhatian itu malah di aktingnya Daniel Kaluuya sebagai Fred Hampton. Emosional karakternya itu lebih kerasa Bre dibandingin Bill O'Neill. Yap, Daniel Kaluuya deserve an Oscar for Best Supporting Actor. Tapi walaupun gitu Bre, di segi pengembangan karakternya menurut gue personal sih masih kurang dibangun dengan kuat sih. Kayak ada yang kurang gitu, entah itu background karakternya atau apa gitu. Nah, untuk storyline-nya gue sih nggak begitu mempermasalahin sih. Agak slow memang, tapi menurut gue udah cukup menarik. Di film ini lu bakal lihat pergerakan partai Black Panther, strategi licik FBI, aksi baku tembak Black Panther dengan polisi, hingga yang paling merinding adalah speech-nya Fred Hampton.
Wah itu gokil banget sih Bre, keren. Di umur 21 tahun udah bisa pidato kayak gitu, gak kebayang banget sumpah. Oke, untuk sinematografi dan production desainnya, menurut gue juga udah keren Bre. Era 60-annya kerasa banget. Scoring musik juga ngena banget sih, bisa nambahin kesan emosional. Untuk ratingnya di IMDb sebesar 7,7 dan di Rotten Tomatoes sebesar 96 dan 95. Overall, Judas and the Black Messiah ini menurut gue recommended untuk lu tonton Bre. Meskipun film ini film biografi, tapi tetap menarik dan terasa nggak begitu membosankan. Judas and the Black Messiah ini such a powerful political drama movie, especially about Black Lives Matter in America. Great acting and can be very educational. Tapi sayangnya gue personal kurang dapat emosional karakternya secara penuh dan kurang dapat feel-nya di akhir film. So, nilai yang bakal gue kasih untuk film Judas and the Black Messiah ini adalah 8,2/10. The Trial of the Chicago 7 merupakan film yang ditulis, didirect oleh Aaron Sorkin, bergenre drama, history, dan thriller. Memiliki runtime 2 jam 9 menit dan dibintangi oleh Eddie Redmayne sebagai Tom Hayden, Sacha Baron Cohen sebagai Abby Hoffman, Yahya Abdul-Mateen II sebagai Bobby Seale, Mark Rylance sebagai William Kanzler, Joseph Gordon-Levitt sebagai Richard Skull, dan masih banyak lagi Bre. The Trial of the Chicago 7 ini berlatar di Chicago tahun 1968. Konvensi Partai Demokrat disambut dengan protes para aktivis yang menyebabkan konfrontasi dan kekerasan dengan otoritas lokal. Akibatnya, 7 dari tersangka biang keladi ini didakwa dengan tuduhan seperti konspirasi oleh pemerintahan Nixon yang bermusuhan, termasuk Bobby Seale dari Black Panther yang tidak terlibat dalam insiden tersebut. Sepanjang masa persidangan, mereka bentrok dalam filosofi politik dan mengetahui kalau persatuanlah yang menjadi alasan mereka bersama. Well, bisa dibilang Bre, Trial of the Chicago 7 ini recommended untuk lu tonton Bre. Nuansa politiknya dapet, dramanya dapet, tegangnya dapet, dan emosionalnya juga dapet. Well, mostly scene yang ada di film ini tuh berada di ruang persidangan ya. Tapi Bre, gue nggak ngerasa bosen gitu sepanjang film yang berdurasi 2 jam ini. Struktur narasi atau naskah cerita yang dibikin Aaron Sorkin itu menurut gue well script banget. He deserve an Oscar for Best Original Screenplay for sure. Di film Trial of the Chicago 7 ini, selain lu lihat mereka ada di ruang persidangan, lu juga bakal diliatin flashback soal kejadian yang ada di lapangan, soal proses demonstrasinya. Sebagai film yang based on true story, itu kerasa banget feel-nya Bre. Bentrok pendemo dengan polisi, it's look very real. Untuk segi acting gak usah diragukan lagi, their action was so amazing. Jajaran castingnya juga mantep-mantep Bre. Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Mark Rylance, yang pokoknya itu membawa level film ini menjadi lebih tinggi. Dan menurut gue mereka memang pantas masuk nominasi Oscar. Oke, untuk sinematografi dan editingnya menurut gue juga udah bagus. No more comment dari gue. Production design, kostum desain juga semuanya udah mendukung. Scoring musik juga no more comment, nambahin kesan tegang dan emosional di sepanjang film. Untuk ratingnya di IMDb sebesar 7,8 dan di Rotten Tomatoes sebesar 90 dan 91. Overall, The Trial of the Chicago 7 ini menurut gue must watch movie. Film ini relevan sama kondisi dunia saat ini, terutama di bagian politik, hukum, dan keadilan sosial. The Trial of the Chicago 7 ini recommended untuk semua orang. Walaupun bernuansa sejarah drama politik, I found this movie is very entertaining with deep message and great performance, a bit humor but dramatic and very emotional. In fact, di air scene itu emosionnya benar-benar kerasa banget bagi gue. Sampai gue itu mau nangis. So, nilai yang bakal gue kasih untuk film The Trial of the Chicago 7 ini adalah 9 dari 10. Oke Bre, itu tadi review 3 film sekaligus yang diprediksi bakal masuk Oscar. Thank you for watching dan sekali lagi thank you juga atas support kalian yang akhirnya Sini Aja mencapai 200 subscriber. Terima kasih banget. Terakhir, jika kalian suka reviewan Sini Aja, jangan lupa tetap support kita dengan cara like, share, dan subscribe. Kritik dan saran juga dibutuhin untuk perkembangan channel ini. Sekian dari gue Alfian Kurniawan atau Bre dan selamat menonton.